Artinya Mak Iyah mulai hidup di akal. Dan saya tanya, yang hidup di fisik sama yang hidup di akal lebih lama mana umurnya? Yang problem dari teknologi. Data tahun 2000 sekitar 2010 sekitar itu ya, kalau bisa jadi saya salah. Jumlah barang yang diperjualbelikan di dunia itu berapa? Bukan jumlah, jenis barang yang diperjualbelikan di dunia itu berapa? SKU-nya, maksudnya berapa bedanya? Ono klambi, ono peci, jilbab, ketokan kuku, pacul dan seterusnya. Ada berapa itu jumlahnya? Ada 10 miliar paling enggak. Itu jauh lebih banyak daripada manusia. Paham maksud saya? Artinya tidak ada satupun orang di dunia yang otaknya cukup cerdas untuk bisa menjawab semua masalah manusia. Wis toh? Ora usah kemaki. Dewi kira pinter-pinter amat. Mangkano kuwi gunane agama, gunane Kanjeng Nabi, gunane Gusti Allah. Karena kita enggak pinter-pinter amat, makanya kita diberi jalan untuk memberi energi positif agar akumulasi dari energi itu memecahkan masalah dengan sendirinya. Tuhan tidak akan mengubah suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah dirinya sendiri. Ngubahnya gimana? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, tandang sungguh-sungguh. Nanti Gusti Allah akan ngawin kowe jadi sebuah sistem yang kamu sendiri enggak paham dan pasti akan lebih baik. Neng tenanan tandangi bukan hanya berani mengambil tanggung jawab, tapi juga memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab ketika kue loro, memberikan tanggung jawab kepada ahlinya, dokter. Kue gelem ra kira-kira apa jenenge? Ketika Anda ke dokter, Anda sakit dan Anda ke rumah sakit, tujuan Anda adalah ingin sehat, betul enggak? Anda menyerahkan urusan kesehatan Anda kepada pelawak, mau atau enggak? Enggak mau. Karena bukan ahlinya. Keputusan datang dari ilmu. Ilmunya sedikit, keputusannya ini sedikit mesti. Salah satu contoh gini, mohon maaf aku. Saya cerita sedikit. Semuter Jakarta ngomong tentang pentingnya yang namanya ruang publik akal, yang namanya sosial media. Penting iki mempengaruhi pikiran anak muda kabeh nek ra tok-tok. Wong sing raine ganteng seksi wis ana nggone. Jenenge Instagram. Apa bigo? Ya ana itu ada tempatnya. Orang-orang yang pengen yang wajahnya cantik, pengen menunjukkan cantiknya, boleh enggak? Boleh, ada tempatnya. Orang yang pengen nyangkem bebas, ketawa ketiwi, di Twitter ada tempatnya. Orang yang pengen ngomong kayak gitu boleh nggak? Boleh. Saiki sing ngomong pengen belajar dan pengen pinter uteknya, tempatnya di mana? Neng sosial media kok Mak ya. Sosial media neng endi? Iki lho, nek kowe makani pitik sing akeh engko pitik, nek kowe makani kebo engko sing akeh ki kebo. Nek wong pinter-pinter ora tok kek inggon. Sing pengen anak-anak muda yang pengen pandai, pengen belajar satu sama lain, pengen ngajari satu sama lain, tidak ada tempatnya. Suwe-suwe entek lho iki, suwe-suwe mati lho. Dan para petinggi, beberapa petinggi yang saya temui itu jawabannya, ngapain kan sudah ada Facebook, ngapain kita bikin sesuatu yang lagi ya kan kok teke lho. Kita sudah punya Facebook, ini ngapain kita bikin lagi? Kalau yang diganti adalah matahari buatan Tuhan, kowe iso ngomong ngono, udah ada matahari ngapain kita bikin matahari lagi? Facebook ini gawean menungso lho, Truk. Kalau buatan manusia kita juga
Manusia kita duduk budak, kuwi utek budak kuwi. Ya saya selalu ngomong kayak gitu tuh. Kenapa semua buatan manusia secanggih apapun kita juga manusia, berarti kita juga bisa membuatnya. Mental itu harus dibangun. Mental itu harus dibangun. Dewe ya iso gawe kok. Pakai cara kita juga bisa kok. Kenapa kita harus patuh terus sama di sana? Ayo kita bikin cara sendiri. Tujuannya sederhana. Iki kewan-kewan, dudu kewan-kewan ya. Menungso apa sih generasi muda manusia Indonesia sing pengen pinter, ini juga biar ada tempatnya. Kalau enggak nanti punah. Kabeh pengen dodolan bokong kok. Anda cari risetnya. Cita-cita di dunia itu selain di Cina. Di Cina itu cita-citanya anak mudanya itu pengen jadi astronot. Kenapa? Karena algoritma Douyin. Douyin itu TikTok versi Cina. Namanya Douyin. Itu naikin konten-konten science, naikin konten-konten inovasi-inovasi. Di belahan negara yang lain. Cita-cita nomor 1 apa? Influencer cita-cita nomor 1. Gak ono cita-cita jadi saintis. Gak ono cita-cita pengen membuka rahasia. Kenapa? Karena gak populer. Karena yang naik algoritmanya yang ditunjukin ke kamu kuwi sing joget-joget sing ngene yang kamu nganggap ngene to sing yang dianggap baik sama teman-temanku. Yo suwe-suwe cah cilik yo percaya. Kamu nanya, saya nggak ngomong itu buruk ya, tapi jangan itu dijadikan kebenaran tunggal di Indonesia. Ngono lho, ono bocah-bocah sing ora peduli dengan seperti itu, ono cah-cah sing pengen pinter, ono cah-cah sing pengen meningkatkan kualitas dirinya, investasi kepada dirinya. Iki kok ora dikek nggon sih negarane iki piye to? Kenapa nggak dijagain to ya? Kita adalah kumpulan orang-orang yang harapan saya kumpulan iki lungguh suwe ini kan yo termasuk pekok untuk standar nasional gitu. Ngopera live ning wae untuk duit kan ngono to. Lah aku takon karo arek-arek itu. Bahkan ada beberapa teman yang sudah pindah agama menjadi agama Zeus. Zeus, aku ndelok ana bocah iki ngopo to nyembah-nyembah iki. Tuhan Zeus, ayo to dipetir Tuhan, dipetir iki. Iki ngopo to arek iki. Tak delok. Walah bajigur. Do paham ra iki? Pak, iki nek do pemain online iki do paham iki mesti. Dipetir jeder ngono iki ping pira ngono iki. Jan. Oke, saya tidak menafikan Anda mau menghapus itu enggak mungkin. Wes, pasti ada orang-orang yang memang pada posisi senengane ngono kuwi dan seterusnya lah. Namanya sebuah kumpulan masyarakat itu selalu ada yang buruk dan baik, selalu ada yang tinggi rendah, dan selalu ada seperti itu. Tujuannya bukanlah membuat semua orang seperti yang kita bayangkan. Tujuannya adalah menempatkan orang pada tempatnya. Kue ahli judi online dan offline. Dan goib misalnya. Loh, judi goib ya aja salah kowe. Wah, dalah kene kuburan sesuk metu wong kene. Wah, wedhus iki, wedhus. 71 gitu. Wis toh, kamu mau memberi pendidikan seperti apa? Dia akan hanya mau berlaku seperti yang dia inginkan, wis. Dan dia ada gunanya suatu saat. Asal kita tahu antara para ahli judi itu siapa yang paling hebat. Dia akan berguna nanti ketika DPR mau bikin undang-undang tentang perjudian. Bener ora? Dia pasti tanya saksi ahli. Saksi ahli ora tau nonton judi, ora tau saksi ahli judi. Ning ora tau main judi. Piye to? Kaya ngono lho. Film ini mengandung
bukan, film ini mengandung pornografi. Anda sudah menonton? Belum, tapi saya tahu. Piye juga nih, malaikat takon. Nonton, mesti tahu nonton gue. Nek ra gelem disebut tahu nonton, ngono ta? Padahal kan itu dibutuhkan juga. Undang-undang pornografi, kudune ra nyelok ahli pornografi to. Dia tahu petanya seperti apa, piye istilah-istilahnya, apa jenenge OnlyFans ki piye, iki piye dan seterusnya, sehingga dia bisa memberi masukan yang tepat kan ngono. Tapi kita ini kabeh mohon maaf saya sangat takut Indonesia itu menjadi bangsa yang munafik. Kabeh pengen ketok apik ning asline ya ngono iki lho. Wis ta, jadilah dirimu sendiri, koyok tadi gue mau nandur apa? Nandur salah itu tadi. Suatu saat kamu akan berguna. Minimal jadi contoh buruk tetanggamu lah. Wah, gue judi terus ngono lak suwe-suwe karo tanggamu jangan seperti Pak itu ya, kerjanya judi saya kira. Minimal berguna. Nah, kembali itu tadi. Ketika semua orang konsisten pada dirinya, dia makhluk seperti apa dan dia ini pasti ada bagian dari manusia Indonesia yang pengen menumbuhkan dirinya sungguh-sungguh. Aku pengen sinau tenanan ki. Aku pengen pinter di bidang ini nih. Aku pengen ngurusi ki tenanan. Kenapa orang-orang seperti ini tidak dijagain bener-bener? Tidak diberi tempat yang, karena dia yang akan membawa maju bangsa Indonesia kan gitu. Sing bawa maju bangsa Indonesia bukan ahli pornografi wis toh. Ya dia berguna pada satu momen. Tapi bukan dia yang membawa ide-ide baru kan gitu. Ide-ide baru adalah datang dari orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau berinvestasi pada dirinya sebelum berkuar investasi kepada Indonesia. Kowe investasi karo awakmu dhewe nomor 1. Gunakan waktu untuk investasi meningkatkan kepandaian, meningkatkan kestabilan psikologi, meningkatkan pengetahuan dan seterusnya. Bangsa seharusnya berinvestasi, bukan bangsa ya. Pemerintah seharusnya punya pemikiran bagaimana kita bisa berinvestasi kepada porsi masyarakat yang punya kans paling besar untuk bisa menumbuhkan Indonesia secara cepat. Sedih aku, tenan sedih aku wis ngomong karo hampir banyak orang dan tidak ada satupun sing iso mbantah aku nyun sewu ngomong. Mbah karena wedi karo aku apa karena apa jenenge ora. Leto ini, Mas penyanyi emang tahu nih soal kayak gini. Nah, sok aku tuh pamer deh. Loh aku ki ngene isin aku asline. Tapi kadang-kadang itu dibutuhkan juga di lingkungan-lingkungan tertentu lah. Oke, tapi intinya gini. Golongan manusia yang pengen menumbuhkan diri itu tidak banyak. Kalau ngomong persentasi. Persentasi paling banyak adalah orang yang pengen menghibur dirinya. Sehingga tempat paling ramai adalah tempat hiburan. Di dunia online itu loh paling ramai adalah tempat hiburan karena kebanyakan pengen menghibur dirinya. Tapi kemajuan bangsa terletak kepada orang-orang yang mau berinvestasi pada dirinya, pengen lebih pandai. Ma'iyah adalah pusat, bukan pusat ya, saya mengatakan bahwa Ma'iyah adalah salah satu berkumpulnya orang-orang seperti itu. Pada level manapun, pada skala apapun, suatu hari Anda investasi diri Anda kepada diri Anda sendiri akan bocor kepada sekitar Anda dan itu yang akan membangun Indonesia masa depannya. Amin. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال
صلى عليه monggo النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة من صلى Sinten tiang lintang dalan krono ngaji ilmu pangeran Gusti Allah kembang dalan balbat suwarga sarana aman النبي ذاك الملي قوله قولا صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى Duratun nasihin wonten carita wonten mayit kalungan ulah sebab salah ora karasa mayite salah telung perkara Karungu adan gak gelem teko Salat jamaah rada kapeko Saking repote ngurusi dunya Salat jamaah kati-katekno monggo Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan. 2 minggu yang lalu Mas Sabrang diskusi di kantor Menteri Perikanan.
dan kelautan. Dan moderatornya kemarin cita saya namanya Wahyu Muryadi, temannya Cak Nun, pimpinan Tempo dulu, mengatakan kepada saya, Sabrang tak kon ngudun dong, keduren, kan harus ngerti. Di depan para menteri itu akeh sih nggak ngerti kalimat Sabrang. Tapi saya tadi nggak nyuruh nurunkan karena kabeh ngerti minimal batinnya ya. Saya buka sekarang 4 orang, silakan maju. Yuk, sini dari sini bisa? Oh kawannya kabeh ini. Ayo, ayo maju. Ayo mas, yuk tepuk tangan dulu, yuk sini, yuk. Wani ngarep kawannya maju, ayo. Ayo maju, yuk. Oke, terus. Sini mas, yuk. Oke, duduk. Oke, masuk mas. Yang lain menyusul ya. Oke, ada 4 ya. 4 orang. Nama, kemudian dari mana baru bertanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi dari Pelemahan Sumombito. Di sini saya ingin menanyakan soal ke Mas Sabrang. Kalau bicara soal tatanan negara, mungkin Mas Sabrang jauh lebih paham mengenai tata negara kedepannya itu harusnya seperti apa dan sekarang seperti apa. Kedua, mengenai peran. Nah, mungkin kita tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Mas Sabrang tadi bahwa seharusnya memang kita itu harus sesuai dengan peran kita masing-masing. Ketika kita sebagai keris ya kita harus keris. Kalau ketika kita jadi cangkul ya cangkul dan lainnya. Nah, tetapi di dalam pikiran saya itu selalu membantah bahwa kalau kita ingin merubah sesuatu, kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau kita ingin merubah suatu sistem, kita harus masuk sistem tersebut. Tetapi apa yang saya lihat ketika saya ingin menjadi sebuah pebisnis, tidak ada pebisnis yang bisa saya contoh. Ketika saya ingin masuk politik, tidak ada suatu politik yang seorang politik yang sesuai dengan kapasitasnya. Contoh saja Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung mungkin kalau kita ngomongin soal negara, ngomongin soal politik, sudah tuntas lah. Tetapi tidak ada hasil nyatanya. Nah, di situ selalu ada pikiran pembantah dalam hidup saya. Seharusnya saya itu seperti apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin merubah suatu sistem, kita harus masuk sistem tersebut. Tetapi kenapa Mas Sabrang tidak masuk sistem tersebut? Soalnya kalau kita sharing intelektual di seperti ini, mungkin semua orang bisa tersampaikan, tetapi semua orang tidak sesuai dengan emosinya, tidak sesuai dengan perasaannya, sehingga tidak terjadi suatu keputusan yang benar-benar itu mungkin bisa mensejahterakan seorang rakyat, memakmurkan seorang rakyat. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan intelektual saya dan mohon maaf atas apabila apa yang saya katakan salah. Terima kasih. Saya sangat bersyukur di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mas sebelahnya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi dari Surabaya. Di sini saya ingin menanyakan tentang peran saya di dalam komunitas saya, di lingkungan wilayah saya sendiri, terutama menyelesaikan permasalahan warga di sekitar lingkungan kecamatan saya. Kecamatan apa mas? Kecamatan Gunung Anyar. Oh, Gunung Anyar, ya oke. Komunitasnya tidak resmi, tapi alhamdulillah selama ini bisa membantu. Tapi resikonya yang terbaru ini saya dicari-cari sama orang kelurahan, Mbak. Lanjut, oke, nggak apa-apa, yuk. Nah itu saya sudah biasa menanggapi, tapi yang kemarin parah sudah datang ke rumah. Itu buat orang tua saya khawatir. Ya itu di situ saya ingin menanyakan apakah ini saya akan lanjutkan atau saya harus berhenti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Bagus pertanyaan. Yuk, ketika Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni dari Pelosok Gerang, Pelosok Geneng, Jombang. Pertama, kenapa saya beranikan buat maju ke depan? Buat bisa ningali Simah Mbah Nun kali Mas Sabrang kali sedoyo. Soalnya ten wingking kula dan boten ketinggalan. Saya pertanyaan kula kan dari tadi pembahasannya terlalu berat menurut saya yang buat masih umur kecil. Saya cuma pengen tanya buat mungkin kan banyak tuh teman-teman yang main game online, ML, FIFA maupun apapun itu. Terus di dalam game itu kan ada yang istilah top up Mas ini. Pripun niku top up niku. Soalnya kalau ngebet terus Mas, pengen top up diamond, pengen top up FIFA point, cuman ngebet dorong into sing pas lah. Gipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Brang, ini fenomena kelas sekolah berapa Dek? Sekolah kelas berapa? Lulus SMA? Ya. Jadi ada problem di anak-anak sekolah sekarang. Kalau dulu ngantuk itu jam 11, sekarang baru masuk kelas sudah ngantuk. Kenapa? Karena game online sampai malam ya. Ini problem Mas Sabrang, nanti bisa mengasih solusi juga. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Mojowarno, menanyakan di Indonesia nomor satu ini adalah penampilan, terutama pakaian dan lain sebagainya. Di Jawa sendiri ajining diri memang dari busana. Apakah itu ada berkaitan dari tenarnya zaman dulu dan sekarang gitu mungkin? Berkaitan antara Jawa dan milenial sekarang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus 4 orang ya. Tunggu sebentar sambil nanti kita mau ke Mas Sabrang langsung. Itu semua, itu alasan hampir semua yang tak temui kenapa masuk ke sistem ya. Nanti sistem kita bahas simpleksnya ya. Tapi akan asumsinya ikut politik, ngono ta mesti sampean. Ngopo ra melu politik ngono. Aku ngenyek iki orang ngenyek gue. Kuwi kabeh argumentasinya kita harus merubah sistem dari dalam. Itu argumentasi 50 tahun yang hasilnya Mas, sederhananya gini. Sistem itu berlapis dari yang eksplisit sampai yang implisit. Di rumah Anda berlaku sistem juga. Implisit. Kowe karo wong tua hormat, ya enggak? Itu sistem juga kan. Jadi ketika Anda ngomong sistem, sistem itu tidak hanya sistem negara. Ada sistem antar manusia juga, sistem kelompok. Sampai duwe paguyuban tapi tidak resmi itu tadi, kan ada sistemnya juga di situ. Urusan urusan demo, gue yang paling pinter. Urusan golek duit, gue yang paling pinter. Kan pasti ada gitu. Ada sistem toleransinya, ada sistem implisitnya di antara manusia. Jadi sistem itu berlapis. Orang yang sistem formal. Dan sistem formal itu ada yang ngerubah. Gini, syarat ngubah nomor satu itu paham dulu sistemnya. Nek durung paham sistem, biar ngubah. Dan saya berani mengatakan begini, bahwa semua sistem yang di atas, maksudnya di atas itu gini, paling bawah itu sistem yang dibangun oleh Tuhan. Sistem neng wadakmu gitu, neng awakmu gitu. Kue ngantuk kuwi sistem itu. Namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu yang ngatur, yang disebut sebagai mata ketiga, jiger kuwi lho. Tapi kalau modern nyebutnya apa ya? Pineal gland. Itu ngatur kapan kuwi turu, kapan tangi dan seterusnya. Itu sistem dalam badan. Nah, itu sistem dalam badan itu mempengaruhi sistem yang lain, yang lebih tinggi. Misalnya sistem masuk kerja jam 8, pulang jam 5, itu karena terpengaruh kamu kapan tidur, kapan bangun, paham maksud saya ya? Jadi ada sistem yang dibuat oleh Tuhan, di atasnya sistem dibuat oleh manusia. Sistem yang dibuat oleh manusia ini sifatnya berubah terus.
Zaman kerajaan, zaman kekaisaran, zaman keuskupan, kemudian ada demokrasi, ada republik dan seterusnya, bermacam-macam. Sistem mana yang paling baik? Anda cari contohnya. Semua sistem pasti ada contoh suksesnya dan semua sistem pasti ada contoh gagalnya. Jadi bukan bersandar hanya pada sistem. Nomor satu, bersandar pada pelakunya. Sistem kayak apapun, kalau pelakunya wong bener, wes melaku mesti apik. Semua sistem juga mengandung resiko. Nah sekarang gini, kenapa tidak masuk sistem formal sekarang? Coba Anda pelajarinya peta kekuatan. Saya selalu mengatakan gini, sebelum Anda masuk perang, masuk lapangan perang, Anda pelajari dulu semuanya. Kamu nggak bisa perang dan berharap menang. Itu kalau fatwa saya, itu fatwa saya mau fatwaku malah. Itu pendapat saya, kamu perang berharap menang itu udah salah. Kamu perang itu tahu kamu bakal menang. Berangkat perang itu syariat dari peperangan. Kenapa saya tidak masuk sistem? Karena pada hitungan saya tidak efektif masuk pada sistem. Energi saya akan habis menghadapi lawan politik daripada rembuk karo teman-teman yang memang benar-benar mau membangun. Tidak, Anda coba teliti. Berapa persen dia benar-benar ngurusi mikir negara, mengirisi rakyat, berapa persen dia main ora kesaduk karo kancane separtai ataupun musuh partai. Paham maksud saya? Jadi keputusan itu datang dari riset. Kalau keputusanmu memang masuk sistem adalah yang terbaik, masuk. Pelajari dulu yang siapa yang pernah masuk sistem, berubahnya seperti apa. Aku iso ngelis karena aku tahu meneliti. Biyen mlebu ngene, janjine ngene, kemudian saiki bergerak ngene. Suku angkatan 60, 70, 80, 98 dan seterusnya itu track recordnya jelas dan saya kenapa ya alasannya kenapa dia begini, saya tidak mampu menghadapi itu, mundur. Nyun sewu Mas. Nah aku ditawari dadi bupati iki wis tahun 2005 itu 2008 aku ditawari dadi bupati. Tahu jabatan-jabatan DPR apa segala macam ngono wis tahu ditawari hampir semua partai. Saya bukannya urusan nggak mau masuk situ, tapi saya tahu persis kalau saya ke situ saya tidak akan bisa membuat impact yang saya harapkan. Nomor siji. Nomor loro, aku rasa begadangan karo kowe tekan yahene. Karena gini, seumur hidupmu, aku ngajak menganalisis ini, seumur hidupmu berapa persen sih perubahan yang bisa kau lakukan? Nek bangun rumah, satu umur hidup bisa selesai. Kalau bangun bangsa, mungkin satu generasi ini bangun fondasi toh. Generasi berikutnya bangun tembok, generasi berikutnya bangun atapnya. Ini kerja multi generasi. Jadi titik kamu berbuat itu aja datang dari imajinasi. Kalau kamu pengen tahu kamu bisa berbuat seperti apa, pada posisi mana, gini aja cirinya. Definisikan masalah. Masalah yang bisa kamu definisikan, kamu punya tanggung jawab untuk memecahkannya. Gue wis duwe definisi masalah tentang negara. Nek rung duwe definisi masalah ngopo mlebu kowe. Saya ingin memperbaiki sistem. Salah saiki sistem apa? Nek urung iso menjawab telek kuwi berarti. Mengalesan ae iku. Ya nyun sewu aku cangkeman urusan ngono kuwi karena umurnya lebih tua ya saya. Jadi saya punya banyak kesempatan untuk gasruk-gasrukan urusan seperti itu. Jadi alasan kenapa saya tidak masuk sistem, karena saya merasa pada hidup yang tidak panjang ini umur saya, itu saya merasa impact terbesar yang bisa saya lakukan itu bukan pada di dalam sistem, bukan pada sistem formal, tapi pada sistem informal, sistem kumpulan ini gitu, bangun energy in motion ini tadi loh, ini jauh lebih efektif karena umurnya bisa lebih panjang daripada satu umur manusia. Yang kedua tadi tentang menyelesaikan masalah. Mas, saya dulu pernah mengatakan begini, perang itu gagah dan menyenangkan dalam tanda petik ya. Perang itu gagah dan, tapi jangan lupa setiap sebelum berangkat perang, asahlah pisaumu, asahlah pedangmu,
pakai armor. Pak armor iki pakai apa bahasa Indonesia armor? Wah cacah, apa jenis cacah ML ngerti mesti armornya piro. Armornya berapa itu. Nah makanya gini, saya tidak dengan cerita Anda yang sedikit ini, saya kalau ngasih rekomendasi terus atau berhenti, itu mesti saya salah. Mau saya nggak tahu titik masalahnya, resikonya seperti apa. Cacah saya ngomong apa sih nih? Terus ke, nek ndelok kowe jelunguk ya melu guyu mesti kan. Orang melu tanggung jawab, melu usul kan itu. Jadi yang paling bisa memutuskan itu adalah Anda. Pada semua keputusan tuh ngene kok. Semua keputusan pasti mengandung resiko. Pertanyaannya resikonya bisa kamu ambil atau enggak? Kalau nggak bisa kamu ambil resikonya, jangan ambil keputusan tersebut. Jangan pernah membuat keputusan terus kemudian menyalahkan orang lain karena keputusanmu. Kan sesederhana itu. Jadi asah pedangmu diteliti tenan pemetaannya seperti apa, baru diputuskan secara apa sih nih? Secara bijak ngono ya. Yo jenengi perang nggak gampang mas. Selalu ada multi layernya. 2 pertanyaan biar Mbak Nun sampai duduk Bang. 2 pertanyaan. Monggo. Oke, terutama soal masuk sistem, kok gak mlebu sistem mas ya. Kalau Nabi Ibrahim itu yang dilawan raja siapa? Namrud. Nabi Ibrahim sebatas menghancurkan berhala-berhala. Itu seperti maknya. Berhala-berhala dunia ini kita rasionalisir, kita dunungke gitu kan. Supaya Anda tidak ikut menyembah berhala kan. Ini loh nek ditarik garis. Saya tanya Ibrahim terus dadi rojo tak gak? Ibrahim dadi menteri Namrud tak gak? Jadi kalau dari contoh Nabi Ibrahim itu ya hanya menghancurkan berhala-berhala. Tinggal tafsir kita, tadabbur kita terhadap berhala itu apa. Seluruh yang diomongkan Sabrang tadi itu kan tentang berhala-berhala yang sekarang sedang berlangsung. Ya. Terus ada cerita mengenai semut yang ikut datang ke tempat Nabi Ibrahim dibakar. Terus dia membawa air sebatas yang dia bisa bawa sebagai seekor semut. Dan ketika malaikat tanya, kamu ngapain mut kok melu-melu nanggone Ibrahim dibakar? Dia mengatakan, saya membawa air semampu saya untuk ikut memadamkan api yang membakar Ibrahim. Bukan supaya apinya padam, tapi supaya Allah mengetahui dan mengakui bahwa semut itu pun berpartisipasi untuk memadamkan. Jadi saiki awakmu semutmu saipet-ipet ngono iku. Tapi lakukanlah nggawa banyu itu. Jadi kayak kita ini kan Ma'iyah ini kan meredam etek-etek toh. Jadi etek-etek kita redam Kiai Kanjeng karo aku kulino ndi itu hasilnya adalah meredam etek-etek itu. Itu. Jadi kita menjadi kita menjadi stabilisator ya Bang. Menjadi stabilisator atau menjadi apa ya? Menjadi yonek bumper kan ngarep ya. Iki apa? Suspensi. Jadi kita menjadi suspensinya Indonesia. Dan itu hati-hati kan ya. Iki kok nek ono apa-apa suspensine Ma'iyah gitu loh. Ma'iyah itu yang akan, dan saya menjadi suspensi di gambar-gambar kecil kayak gedung ombo, kayak lumpur. Kene nek gak aku ya etek-etek pol itu. Benturan pol gitu ya. Jadi jalan tol iso hancur lebur oleh masyarakat lumpur di Sidoarjo misalnya. Di Tulang Bawang Lampung saya lakukan itu, di Sampit saya lakukan itu. Dan saya mengenal banyak sekali kepala-kepala suku Dayak itu karena saya harus menjadi per tadi itu, menjadi apa ya, menjadi per ya. Nah, kita ini ya mek dadi per iku tok ngene ana apa-apa etek-etek tahun 2024 aja lali kita yang bagian megang talinya ngono lho rek. Nah, iki kate dibandem karo salah satu bola etek-etek iku to sing penanya kedua ya. Nah, itu nanti ada jawabannya sendiri, tapi aku tak menyelesaikan soal sistem. Jadi Nabi Musa juga hanya menjalankan yang Allah perintahkan. Ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Musa kemudian nabrak mendatangi Fir'aun, bapaknya sendiri, bapak angkatnya sendiri, karena dia zalim, karena dia tagha gitu ya. Tapi aku takon, tapi Musa terus ngenteni tak gak? Ngenteni dadi raja tak gak? Masuk sistem apa tidak? Jadi Nabi Musa tidak masuk sistem, Nabi Muhammad tidak masuk sistem, Nabi Ibrahim tidak masuk sistem.
yang sejak awal ada dalam sistem Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman yang langsung ditasbihkan, dinisbahkan sebagai raja gitu ya. Itu lain kasus. Jadi nek ngomong sistem iku mang nabi-nabi gak ono sing terus dadi raja. Kecuali Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang memang oleh Allah dijadikan raja sejak awal. Dan itu contoh dari satu pemerintahan yang luar biasa, terutama di bidang teknologi. Dan itu sama sekali tidak ditiru oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu tidak sinau babar bisa Nabi Sulaiman. Mulanya aku nggak drama nganggo jenenge jin-jin itu kan dalam rangka menghormati Nabi Sulaiman yang ASN-nya itu ya menungso, ya setan, ya jin gitu ya. Itu sekedar nyecil aja kayak semut nggawa banyu cilik gimana ya. Gitu. Jadi kalau dari kisah-kisah di Al-Qur'an gak harus mlebu sistem deh. Gitu kan. Siji nomor loro aku iki jadi sing jenenge masuk sistem itu biasanya diomongkan oleh para aktivis mahasiswa. Jadi aktivis mahasiswa itu saya ikuti sejak 1966. Dikon gurung ono bapakmu karo mbokmu gurung kepethuk di bis iko. Gitu. Jadi sejak zaman Akbar Tanjung masih mahasiswa, Mahadi Sinambela masih mahasiswa. Nah, semua ngomongnya kayak awakmu kudu mlebu sistem. Gitu kan. Setiap aktivis mahasiswa dan iku ono 66 74 yang malari itu, kemudian 78, kemudian 89 sampai 91, kemudian reformasi. Itu saya ngikutin dan aku ini penggaweanku biyen tahun 70-an iku njupuk arek-arek sing ditangkep tentara. Ayo mulai gitu tok. Kagak ngono tok. Ayo mulai bareng aku. Mulai. Tentara ini bingung lho kok mulai ngono kan. Saya pernah ngambil Saifullah Yusuf sing ndoromu iku, Gusmu iku. Dia ditangkap karena menerbitkan bukunya Pak Subadio, buku PSI, ditangkap sak supire sak kole yang mengangkut buku itu ya. Yus ada waktu itu. Terus dia ditahan di Polda Metro Jaya kayak saiki iki. Aku teko runu, aku nyopo polisi seneng ngono aku, terus aku takon iki Saipul ndek ndi? Temriko cak niku, tahanane temriko. Kon rene po, tak cak ngopi ngene terus Saipul digowo, digeret runu, ngopi karo aku oleh setengah jam. Ayo pul mulih pul gitu, tak jak mulih. Takono Saipul, tak jak mulih. Apa jenenge polisine bingung lho kok mulih ya apa tahanan jak mulih. Lho aku iki mau menturo gitu kan, mau menturo Ayo mulih karo aku Mas. Gitu kan. Dan Saipul tuh berapa kali ditangkap polisi. Jadi misalnya kendaraan di jalan ngawur, Saipul kan nyupir top iku. Wong dhewe macet iso mundur kok Mas. Bayangno. Macet iso balik mundur iso dhek. Itu top deh nek soal ngeyel top dia. Tapi ngeyel ngono-ngono iku gitu loh, bukan ngeyel sistem. Jadi Saipul bengi-bengi karo aku karo Frankie Sahila tua almarhum ya. Nang studio aku kate ndelok mixing dari rekamannya Frankie Engine gitu ya. Kate ngecek. Tengah jalan ditangkap polisi, dindek terus Saipul direbut anune STNK karo kunci mobilnya karo SIME. Dicekel karo polisi terus bantah-bantahan karo Saipul aku ndek jero mobil kok suwe temen iki bantah-bantahan iki selak bengi iki selak gak oman waktu aku metu tak jupuk ngono ndek tangane polisi tak jupuk. Pak iki selak mixing. Ngono aku. Sepurane selak mixing terus ayo mlebu pul. Terus kita meneruskan perjalanan dan polisi ini bingung lho. Jadi cek-cek mikir mixing ku apa ngono lho. Kene wis ocol kan gitu. Saya sering mengalami gitu-gitu Mas ya. Dadi ngono-ngono iku kon kudu duwe ilmu maling ngono iku rek. Aku karo Mas Uki, teman kita Maiyah di Jakarta senior, Mas Uki Bayu Sejati ya. Aku ditangkap di Keramat, ngarepe kantor polisi Keramat Jaya. Jadi Keramat Raya. Kantor NU terus ngulon ya. Iya. Terus Mas Uki dindek terus ditangkep terus dirampas sembarangnya terus Mas Uki terus saja. Mas Uki teruskan perjalanan saya yang di sini. Jadi aku aku mutu mobil Mas Uki takon nyetir terus saja Mas. Ya di jalanin aja mobilnya. Polisi ini bingung loh kok ditangkep kok mobil terus no. Udah terusin sampean ikut saya ke kantor ngono aku. Jadi sing tak tangkep polisi nih.
Bingung deh lho, iki apa sih ditangkep kok malah nangkep. Terus tak gawa nang kantore, di sana baru tak kei jopo japi gitu kan, tak kei mantra-mantra sing gak ngono iku akhirnya nyun sewu, saya kok pernah kenal sampean ya, ngono akhirnya polisi ini, lo iya sampean mosok karo Cak Nun nang ngono. Gitu loh. Semua yang menjadi lebih kuat itu mesti mengalami kesusahan. Karena otak kita tuh pengen tahu, tapi nggak bisa membedakan mana yang ngarang, mana yang fakta. Wong gak roh aku tapi ngarani aku itu kan entek-entekan rek. 50 tahun aku ngalami ngono iku.